Candi Ceto, Suku dan Penataran, adalah 3 buah candi yang sampai hari ini masih diselimuti misteri besar. Candi Ceto maupun Suku berbentuk piramida terpenggal, keduanya pun sama-sama berada di lereng Gunung Lawu dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Bentuk patung di Candi Ceto dan Suku, tidak semua menggambarkan sosok orang Jawa di masa itu, namun beberapa justru menyerupai orang Sumeria, Viking, Maya, Romawi, dan Yunani. Sehingga pertanyaan mengapa sosok patung yang mirip orang luar Jawa itu mengemuka. Kita tahu sejarawan dunia mengklaim bahwa peradaban Sumeria adalah peradaban tertua di bumi. Di Candi Ceto, ada patung yang mirip orang Sumeria dengan posisi badan seperti orang yang menyerah atau takluk. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang Sumeria yang menurut literatur adalah peradaban pertama di bumi digambarkan orang yang takluk? Apakah peradaban nenek moyang kita lebih maju dari mereka sehingga mereka terlihat takluk? Tak jauh dari Candi Ceto terdapat Candi Suku. Keduanya sama-sama berdiri di lereng Gunung Lawu. Suku lebih populer, sebab bentuknya yang mirip dengan bangunan piramid Mesir. Selain bentuknya, di candi ini juga ada patung yang berbentuk manusia, namun mempunyai sayap dan berkepala burung, dan dunia mengenal simbol itu sebagai Horus yang berasal dari bangsa Yahudi. Hubungan apakah yang terjadi antara leluhur kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Asrian dan spesies manusia berkepala burung atau Yahudi? Kemudian kita lihat Candi Penataran. Di sini banyak sekali relief sosok yang seolah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Pada relief ini, terlihat ada 3 orang di belakang orang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, sosok sebelah kiri dari pakaian mirip seperti orang bangsa Han atau Cina. Lalu di depannya, mirip orang yang tergambar di Angkor Wat bangsa Champa, dan di depannya lagi mirip dari suku Maya, Inca atau Copan dari Amerika Latin. Sedangkan yang berjongkok paling kanan, terlihat bertutup kepala seperti orang Yahudi. Dari gambar ini bisa diperkirakan, yang disembah adalah orang yang duduk, sementara 3 orang di belakang adalah pengawalnya. Kemudian di kedua relief ini, ada sosok yang seperti memakai peci. Pakaian seperti ini bisa kita temui di daerah Turki, India, sampai Pakistan. Relief ini mirip dengan orang Timur Tengah. Patung sosok perempuan ini adalah dari Babilonia dan Sumeria. Kita lanjut pada relief yang terdapat 3 orang, yang tidak memakai pakaian ala kerajaan kita. Posisi mereka menyembah dan duduk di bawah, sepintas dari pakaiannya mirip orang Mesir. Setelah dicermati dengan jeli, relief ini diperkirakan adalah 3 orang wanita karena tidak berjanggut. Pada gambar ini terdapat relief seorang putri dengan rambutnya yang agak bergelombang, yang merupakan ciri khas putri yang ada di Romawi. Pada tingkat 2 Candi Penataran, ada relief yang mengisahkan penaklukan suatu bangsa, yang mirip dengan bangsa Indian. Leluhur Nusantara berhasil mengambil alih kereta berkuda dan memanah ke arah lawan, kemudian berhasil menusuk panglima bangsa Indian. Suku Indian melakukan penambahan pasukan untuk menyerang leluhur Nusantara. Ini terlihat pasukan terburu-buru ke medan perang dengan mengajak serta pasukan gajah. Setelah berhasil menguasai, salah satu nenek moyang kita dinobatkan sebagai adipati di sana. Terdapat gambar pohon kaktus, dan pohon ini asli dari benua Amerika bangsa Indian, dan digambarkan punya pasukan gajah. Sedangkan menurut penelitian gajah di Amerika sudah musnah di 6.500 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan, apakah leluhur kita sudah punya peradaban hebat sebelum 6.500 tahun yang lalu? Sementara pada gambar di kanan adalah sosok prajurit dari bangsa Maya atau Copan yang terletak di Honduras. Pada relief ini juga ada gambar yang mengisahkan pada masa itu ada ras manusia kera. Dengan ciri punya taring, berambut gimbal dan suka memakan manusia. Tidak seperti teori Darwin yang menceritakan manusia berasal dari kera. Ini membuktikan bahwa di zaman itu, manusia biasa dan manusia kera itu memang ada, dan hidup berdampingan. Dari patung maupun relief yang terdapat di Candi Ceto, Suku dan Penataran, dapat disimpulkan bahwa leluhur Nusantara di zaman itu punya peradaban besar, yang mana orang-orang dari berbagai belahan dunia takluk kepada leluhur Nusantara.